Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas penuh raksasa, set piece jadi ancaman nyata. Philippe Drochy akui Timnas pantas menang. Berhasil hajar Vietnam, Justin Hubner menangis usai laga. Tampil apik, STY sanjung debu Jay dan Nathan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 atas tamunya Vietnam pada laga matchday ketiga Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain pengganti Pratama Arhan dan Eki Maulana Fikri berkombinasi dan membuahkan gol pembuka Timnas Indonesia atas Vietnam. Seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, tim Garuda unggul berkat set piece yang diawali lemparan panjang Pratama Arhan. Gol ini sendiri semakin membuktikan bahwa Timnas Indonesia sebagai tim yang jago set piece. Ini jadi kelebihan utama skuad Garuda dalam menjebol gawang lawan. Dengan banyaknya pemain dengan postur tinggi menjulang, set piece macam tendangan penjuru ataupun lemparan ke dalam dari Arhan ini memang sudah selayaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Sintayong. Gol semata wayang Timnas Indonesia yang dicetak oleh Eki Maulana Fikri pada menit ke-52 membuat Vietnam harus menelan kekalahan dari Timnas Indonesia. Selesai laga, pelatih Vietnam Philippe Drochy mengaku perlawanan sengit benar-benar ditampilkan oleh Timnas Indonesia. Diakuinya anak asuhnya mampu mendominasi permainan di babak pertama. Sayangnya, skuad Vietnam tidak bisa memanfaatkan situasi dengan mencetak gol. Menurut Drochy, Timnas Indonesia pantas mengamankan 3 poin di pertemuan pertama ini. Ia menilai bahwa gol yang dilesakan Indonesia datang dari situasi ketidaksiapan skuadnya. Namun, gol yang dicetak Egy tersebut mampu menjatuhkan semangat anak asuhnya hingga tak bisa membalas poin di menit berikutnya. Kini Vietnam yang mengoleksi 3 poin berada di urutan ketiga klasemen putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengapresiasi debu Jay Ises dan Nathan Joaon di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam kemarin. Sintayong mengakui performa dua anak asuhnya itu sangat baik. Ia menilai Jay Ises tampil sangat baik selama 90 menit, sedangkan Nathan yang bermain setengah babak juga cukup baik, kendati masih harus beradaptasi. Lebih lanjut, Sintayong menyampaikan bahwa sebenarnya Timnas Indonesia kurang kompak saat melawan Vietnam semalam. Namun setelah melakukan rotasi pada beberapa pemain, permainan skuad Garuda terlihat cukup solid sehingga sukses mencuri gol ke gawang Vietnam. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia merangsek naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup F dengan koleksi 4 poin. Setelah laga ketiga Grup F itu, giliran Timnas Indonesia yang akan menyambangi markas Vietnam. Adapun laga kedua itu akan dimainkan di Stadion Mai Ding Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret. Sebanyak 36 pemain Timnas Indonesia U20 sudah lengkap untuk beruji coba dengan Timnas Cina U20 di Stadion Madia Jakarta Pusat pada malam ini. Skuad Garuda Nusantara diketahui telah menggelar latihan resmi atau official training di lapangan ABC Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret kemarin sore. Pelatih Timnas U20 Indra Syafri mengungkap kejujurannya bahwa masih buta dengan kekuatan Cina U20. Dia sudah mencoba mencari dengan menelusuri dunia maya, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Ia hanya memastikan bahwa anak asuhnya akan berusaha tampil dengan baik menghadapi Cina U20 nanti. Indra Syafri terus menggeber Timnas Indonesia U20 sebagai persiapan untuk menjalani Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang menjadi jalan menuju Piala Dunia U20 2025 Chile. Timnas Indonesia U20 ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 oleh PSSI. Maka dari itu, tim berjulukan Garuda Nusantara ini minimal harus lolos ke babak semifinal Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui di laga kontra Vietnam, Timnas Indonesia tampil dominan dalam penguasaan bola, tetapi begitu kesulitan untuk membongkar pertahanan tim berjuluk The Golden Star Warriors.
Trio hoki Caraka, Rafael Struijk, dan Bintang Sulaiman nyatanya tidak nampak tajam hingga upaya membangun serangan pada akhirnya terbuang sia-sia. Back squad Garuda JIZ yang menjalani debut di laga ini menjelaskan bahwa babak pertama memang berjalan sulit untuk timnas Indonesia. Beberapa faktor diantaranya adalah adaptasi para pemain yang baru menjalani debut di laga ini, dan dia juga mengakui perlu penyesuaian saat tampil di SUGBK yang merupakan venue baru baginya. Namun di babak kedua, skuad Garuda berhasil mencetak gol cepat yang membuat permainan semakin menekan. Diharapkan di laga mendatang, para penggawa Garuda bisa bermain lebih solid dan kembali membawa kemenangan. Kiper timnas Adi Satrio diturunkan sebagai penjaga gawang utama untuk pertandingan melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Adi Satrio sebab Nadeo Argawinata tengah mengalami cedera. Sementara itu, Adi Satrio sendiri berhasil menjaga gawang Indonesia tanpa kebobolan lawan Vietnam. Namun ada catatan minor yang dilakukan penjaga gawang PSIS Semarang itu. Salah satu momen yang paling mencolok adalah saat melakukan blunder berbahaya pada menit ke-44. Adi Satrio gagal menangkap bola hingga membuat bola bergulir mendekati pemain Vietnam yang berada di kotak penalti. Beruntung ia mampu melakukan reaksi lanjutan dengan meninju bola hingga menjauh dari jangkauan pemain lawan. Terlepas dari itu, Sintayong mengaku sangat senang timnas Indonesia menang atas Vietnam. Ex-pelatih timnas Korea Selatan ini langsung menatap laga kedua kontra The Golden Star Warriors pada Selasa mendatang. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis 21 Maret kemarin membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melempar pujian buat skuad Garuda. Di laga itu, Presiden Joko Widodo yang turut menyaksikan langsung di stadion menyambut gembira kemenangan timnas Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, timnas Indonesia bermain sangat bagus dan bersyukur bisa raih poin penuh. Kemenangan ini pun jadi modal besar timnas Indonesia untuk melakoni laga tandang di Vietnam nanti. Lebih lanjut, dia menilai skuad Garuda bermain sangat bagus pada babak kedua dengan menekan dan menyerang lawan. Saat ditanya tentang keyakinannya Indonesia lolos dalam kualifikasi Piala Dunia, Presiden Jokowi menyebut hal itu tergantung penampilan Indonesia di Vietnam nanti. Menurutnya, timnas Indonesia punya peluang lolos ke putaran selanjutnya di Piala Dunia, namun skuad Garuda harus lebih dulu amankan poin penuh di Vietnam. Menghadapi Vietnam di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia memetik kemenangan penting. Kemenangan ini tidak hanya membawa 3 poin, tetapi juga emosi yang meluap. Justin Hubner yang bermain untuk Cerezo Osaka tidak dapat menyembunyikan air matanya saat disambut hangat oleh para supporter di tribun. Sebuah bendera diberikan kepadanya oleh penggemar dari tribun selatan dan mereka berbagi momen berpelukan yang mengharukan. Terdapat momen di mana Justin Hubner diberi banner oleh seorang supporter yang bergambar Noah Gesser. Poster kain tersebut tak terlalu besar namun memiliki terpaan emosi luar biasa bagi Hubner hingga membuatnya menangis. Gesser adalah sahabat karir Hubner dan Ivar Jenner. Sama seperti Hubner dan Jenner, Gesser merupakan pemain dengan darah keturunan Indonesia yang menimba ilmu sepak bola di Belanda pada level junior. Ketiganya sama-sama berhasrat untuk membela tanah leluhurnya yaitu Indonesia. Sayangnya, mimpi Noah Gesser untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia belum kesampaian karena meninggal dunia.